Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anakku, jangan lupa untuk selalu hidup sehat, cuci tangan, dan menggunakan masker bila keluar dari rumah. Makan makanan yang bergizi agar kesehatan kalian tetap terjaga. Imunitas kalian tetap terjaga. Baik anak-anakku, kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai karakter sel, maka pada pertemuan berikut ini kalian akan mempelajari mengenai fungsi matematika dan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari ada dua, yaitu mengentri data berdasarkan rumus matematika dan mengentri data berdasarkan rumus statistik. Tujuan pembelajarannya adalah agar nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menyebutkan langkah-langkah entry data menggunakan rumus matematika, mengolah data menggunakan rumus matematika, menyebutkan langkah-langkah entry data menggunakan rumus statistik, mengolah data menggunakan rumus statistik. Baik anak-anak, mari kita pelajari satu persatu. Fungsi matematika. Fungsi matematika ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalian bisa menggunakan Excel untuk membantu kalian dalam melakukan penghitungan, memasukkan fungsi matematika. Nah, yang pertama ada fungsi sum, digunakan untuk menjumlahkan rank tertentu dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan sum. Kalau kita menggunakan Excel, saat memasukkan rumus, jangan lupa untuk selalu mengetikkan sama dengan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu fungsi sum if, digunakan untuk menjumlahkan sel dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu di sini maksudnya, kalau suatu perusahaan maupun suatu toko itu melakukan penjualan terhadap berbagai merek HP. Toko tersebut ingin mengetahui penjualan merek HP tertentu. Maka toko tersebut harus menggunakan rumus sum if agar langsung ketemu berapa penjumlahan HP atau berapa harga penjualan atau jumlah penjualan HP merek tertentu. Oke. Selanjutnya rumusnya adalah seperti ini. Nah, agak berbeda dengan rumus sum tadi ya. Di sini ada rank, kriteria, dan sum rank. Apa itu rank? Rank adalah jangkauan yang berisi bilangan-bilangan yang akan diuji. Kriteria adalah syarat yang harus dipenuhi untuk dijumlahkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, syaratnya adalah misalnya HP dengan merek tertentu. Kemudian, sum rank adalah nilai yang akan dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat soal berikut ini. Nah, bagaimana dalam penerapan di Excel? Mari kita buka Excel-nya. Saya ada data seperti berikut. Jumlah gajinya. Kemudian diminta untuk menghitung total seluruh gaji dan total gaji dengan kriteria tertentu. Yang pertama, menghitung total seluruh gaji. Letakkan pointer pada sel yang akan dihitung, kemudian ketik sama dengan sum kurung buka. Kita klik rank yang akan kita jumlahkan, yaitu di soal ada di rank D5 sampai dengan D9. Kemudian kurung tutup, enter. Oke anak-anak, sudah jelas ya? Baik, untuk selanjutnya
menggunakan rumus sum if karena ada grade atau kriteria tertentu, yaitu kriterianya adalah grade 10. Caranya seperti apa? Langkahnya sama, kita letakkan di sel yang akan kita hitung, kemudian sama dengan sum if, kurung buka, ringnya kita isi kriteria di sini, atau apa namanya, ring kriterianya, C5 sampai C9, kemudian ketik koma, kriterianya kita masukkan, yaitu grade 10 dengan kriteria 10. Nah, di sini ada di sel C5 dan C7. Kita pilih sel C5, kemudian sum rank-nya kita klik sel D5 sampai D9, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah jelas ya, Nak ya? Oke. Selain tadi saya sebutkan ada sum dan sum if, fungsi matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Saya ada data seperti ini. Di kolom F4 ada angka 6, di kolom G4 ada angka 5. Kita mau menjumlahkan kolom F dengan kolom G. Bagaimana nanti hasilnya? Langkahnya adalah sama dengan klik sel F4, kemudian klik di keyboard Shift sama tanda plus. Kemudian kita klik G4, enter. 6 tambah 5 hasilnya 11. Untuk pengurangan seperti apa? Caranya hampir sama dengan klik F4, kemudian tanda kurang di keyboard, kemudian klik sel G4, enter. 6 kurang 5 sama dengan 1. Untuk pembagian seperti apa? Sama dengan F4, pakai garis miring, G4, enter. 6 dibagi 5 hasilnya 1,2. Untuk perkalian sama dengan F4. Perkalian di sini kalau di Excel kita gunakan tekan Shift dan tanda bintang pada keyboard, kemudian G4, enter. 6 kali 5, 30. Bagaimana anak-anak? Mudah dan gampang kan? Jelas ya? Oke. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi statistik. Fungsi statistik di sini ada fungsi average, fungsi maksimal, fungsi minimal, fungsi count, fungsi konta, dan fungsi countif. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Fungsi maksimal digunakan untuk menghitung nilai yang terbesar atau nilai tertinggi. Kemudian fungsi minimal digunakan untuk menghitung nilai terendah atau nilai terkecil. Count digunakan menghitung jumlah sel yang berisi angka. Konta digunakan untuk menghasilkan jumlah data dalam range yang berbeda. Kemudian countif menghitung jumlah sel pada suatu range yang memenuhi syarat yang diberikan. Nah, bagaimana penerapannya pada Microsoft Excel? Kita lihat contoh soal berikut ini. Mari kita kerjakan di Excel. Diminta untuk menghitung jumlah nilai teori dan nilai praktik. Maka langkahnya adalah letakkan pointer di sel yang akan kita jumlahkan, kemudian sama dengan klik kolom atau sel D6, kemudian tanda plus, dan klik pada sel E6,
enter. Untuk siswa berikutnya, kita tidak perlu melakukan langkah seperti di nomor 1 tadi. Kita tinggal mengcopy ke bawah. Caranya seperti apa? Kita letakkan pointernya di sel F6. Kemudian geser pointer ke bawah, ke pojok sel F6 bawah, sampai berubah bentuk seperti berikut. Klik mouse-nya, tahan, kemudian kita geser ke bawah. Nah, sudah langsung ketemu hasilnya. Jadi kita tidak perlu mengulang memasukkan rumus satu persatu seperti tadi. Bagaimana? Bisa anak-anak? Oke, kita lanjutkan untuk menghitung rata-rata. Caranya adalah letakkan pointer di sini, kemudian sama dengan ketik average, kurung buka, kita blok nilai teori dan nilai prakteknya, kemudian kurung tutup, enter. Langsung ketemu kan? Nah, untuk menghitung berikutnya, lakukan langkah yang sama seperti di jumlah tadi. Nah, sudah ketemu hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah siswa yang ikut dan jumlah siswa yang memiliki nilai. Untuk menghitung nilai tertinggi, kita masukkan rumusnya sama dengan max, kurung buka. Untuk nilai tertinggi teori kita masukkan nilai kolom teori. Kemudian kurung tutup, enter. Untuk yang praktek seperti apa? Lakukan langkah yang sama dengan mengcopy ke samping. Kita letakkan, kemudian geser ke samping. Nah, sudah ketemu. Nilai tertinggi untuk teori adalah 85, nilai tertinggi untuk praktek adalah 90. Untuk nilai terendah, langkahnya sama, tetapi kita mengganti nilai max menjadi nilai min. Sama dengan min, kemudian kurung buka, tablok, kurung tutup, enter. Untuk prakteknya, nah jadi nilai terendah teori dan praktek sama, yaitu 70. Kemudian untuk mencari jumlah siswa yang ikut, masukkan rumusnya sama dengan, kemudian klik konta, kurung buka, kita masukkan ranknya, nilainya yaitu dari D6 sampai D10, kurung tutup, enter. Ada 5 siswa yang ikut. Untuk teori, 5 siswa yang ikut untuk praktek. Untuk siswa yang memiliki nilai, sama dengan kurung buka, tablok lagi, kurung tutup, enter. Untuk teori dan untuk praktek. Nah, jadi yang memiliki nilai 5 teori dan 5 praktek. Sudah jelas anak-anak? Kita lanjutkan untuk fungsi kontif. Digunakan untuk menjumlahkan sel yang memenuhi syarat tertentu. Di sini disuruh menghitung jumlah peserta yang mengikuti tes komputer. Jadi ada kriteria atau syarat yaitu komputer. Caranya adalah sama dengan kontif. Rumusnya kontif. Kemudian kurung buka, ranknya kita isi mata pelajaran, nama mata pelajaran. Jadi C6
sampai C10. Kemudian, koma, kita masukkan kriterianya. Di sini kriteria komputer. Tanda petik, ketikan komputer. Ingat ya, dalam mengetik komputer, kalau kita menggunakan huruf besar untuk penulisan komputer, huruf K-nya, maka di rumus di sini juga harus kita ketikkan huruf besar untuk K. Kalau kalian berbeda, nanti akan menghasilkan rumus yang salah. Jadi tidak akan ketemu hasilnya. Jadi kalau ini K besar, maka untuk rumusnya juga harus K besar. Komputer. Kemudian tanda petik lagi, kurung tutup. Enter. Jumlah peserta yang mengikuti tes komputer ada 1. Benar ya? Selanjutnya untuk peserta bahasa Inggris. Cara sama, kontif, kurung buka, kita klik rank yang akan kita uji, koma, kemudian tanda petik, bahasa Inggris. Tanda petik lagi, kurung tutup, enter. Yang mengikuti bahasa Inggris ada 1. Untuk akuntansi, langkahnya sama juga. Kontif, kurung buka, kita masukkan kriterianya adalah akuntansi. Tutup. 3. Ada 3 peserta. 1, 2, 3. Nah, sudah ketemu semuanya? Cepat kan anak-anakku? Oke. Jadi soal berikut ini sudah terjawab semuanya. Bagaimana? Sulit tidak? Nah, pelajaran kita sampai di sini untuk materi fungsi matematika dan fungsi statistik. Silahkan kalian pelajari di rumah, kalian praktekkan di rumah. Kalau masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian diskusikan di forum Discord, forum diskusi di Discord, atau boleh melalui WA. Oke anak-anak, sampai di sini mata pelajaran kita kali ini, materi kita kali ini. Untuk berikutnya, silahkan kalian pelajari fungsi finansial. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengentri fungsi finansial pada Microsoft Office Excel. Oke anak-anak, saya harap kalian tetap menjaga kesehatan agar kita bisa melawan COVID dan semoga COVID segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.